Alhamdulillah. Baik, saya akan ke Mas Tama terlebih dahulu soal Menkyu Purbaya yang menolak tawaran utang dari IMF dan World Bank, alasannya karena uang kita cukup sebetulnya. Nah ini bagaimana respon? Emang benar cukup atau gimana nih? Jadi sebenarnya cukup diartikan di sini adalah kita kan sudah melakukan yang namanya anggaran pendapatan belanja negara gitu. Kita udah punya APBN gitu. APBN tuh di breakdown ada dari sisi pendapatan, ada dari sisi belanja. Betul. Dari sisi pendapatan itu kan sudah ditargetkan juga, ada penerimaan akan pajak, ada pendapatan dari bea cukai, ada pendapatan negara non pajak gitu ya atau PNBP. Nah, itu sebenarnya sudah ada anggarannya gitu. Tapi itu kan target Mas, belum tentu terrealisasi. Ya, termasuk dengan belanjanya. Belanjanya pun ada. Kalau secara gambaran tahun 2026 pendapatan negara tuh di sekitar 3.153 triliun. Untuk belanja negara itu sekitar 3.842,7 triliun. Ada gap di situ kan? Ada gap di situ sekitar 689,1 triliun gitu ya, dan itu sebenarnya sudah dikonsepkan juga pembiayaannya. Tentu saat ini sudah direncanakan akan ada issued untuk SBN gitu ya, surat berharga negara, di mana ya itulah sebenarnya pembiayaan yang kita dapatkan. Nah, dalam hal ini sebenarnya ketika kita memutuskan untuk tidak mau gitu ya, atau tidak dulu mengambil ataupun tidak menerima tawaran gitu ya, kan ditawarkan katanya dari IMF. Itu tujuannya adalah ya karena kita sebenarnya sudah merencanakan dan kita tahu bahwa itu sesuai dengan target-target yang sudah kita tetapkan. Nah, jangan lupa juga Mas, kita punya saat ini ya di beberapa tahun terakhir kita punya namanya SAL, sisa anggaran lebih. Sisa anggaran lebih kita ada berapa tuh? Saat ini ada 420 triliun, di mana ada 120 triliun di Bank Indonesia. Lalu kita ketahui bersama juga ada 300 triliun gitu ya yang ditempatkan di perbankan. Kita ingat di tahun 2025 di perbankan itu disebar maksudnya ada di sejumlah perbankan. Ya, yang kalau misalkan kita ingat kembali di tahun 2025 bulan September gitu ya, September Oktober saat itu Pak Purbaya, Pak Menteri Keuangan menempatkan sekitar 200 triliun itu ke beberapa himbara gitu ya. Yang tujuannya tadi ada untuk mendorong mendorong kredit, mendorong uang yang beredar gitu ya, uang beredar di masyarakat yang tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita di bulan Maret gitu ya, saat itu juga digelontorkan kembali sekitar 100 triliun. Maret kemarin berarti ya? Ya, 2026. Artinya sebenarnya saat ini kita punya SAL juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan dilihat tentunya itu dirasa ya cukup gitu. Termasuk juga kalau kita lihat kan ada perbedaannya juga ya. Kalau ketika kita menggunakan SBN, instrumennya ya, instrumen pembiayaan tadi, apakah SBN ataukah pinjaman luar negeri melalui lembaga asing ataupun pinjamannya lembaga domestik kan juga ada. Itu sebenarnya lebih baik kita menggunakan SBN. Sebenarnya lebih ke arah sana. Cukupnya adalah kita mempunyai udah ada APBN gitu, di breakdown pendapatan, di breakdown belanja, ada gapnya itu diisi melalui pembiayaan, di mana pembiayaannya adalah kita melalui SBN. Tentu saat ini kita sudah sangat baik, SBN kita di atas 80% ya, 80% dari porsi utang itu dari SBN gitu ya, dari surat berharga negara. Berarti itu memang uangnya atau memang sudah ada uang cukup, bukan karena, gini, menolak tawaran dari IMF atau World Bank itu bukan karena sadar, oh utang kita udah terlalu banyak, nggak usah utang lagi deh, gitu loh maksud saya. Memang karena uangnya udah cukup ya. Jadi tentunya dalam penganggaran itu kan per tahun ya, anggaran per tahun. Anggaran per tahun sudah direncanakan, sudah ada pos-pos anggarannya tadi yang saya sampaikan. Tentunya nggak mungkin juga dong kita kebutuhannya katakanlah tadi 3.842 triliun, tepatnya ya 3.842,7 triliun, kan nggak mungkin kita butuhnya ternyata lebih banyak dari itu gitu ya pembiayaannya. Ternyata kita gapnya hanya sekitar 600-an triliun, kan nggak mungkin kita ngutang nambah lagi gitu loh, buat apa gitu, nggak ada keperluannya juga. Nah itu yang tentunya kalau kami melihat cukupnya dalam artian di situ. Bukan artinya kita bukan artinya terlalu banyak utang, terlalu dikit hutang tuh nggak bagus. Yang bagus adalah ya tepat tadi berapa kebutuhan kita.
Oke. utang yang efektif gitu ya dan efisien. Mungkin itu. Oke, saya ke Mas Rizal. Jadi kalau tadi penjelasan dari Mas Tama lebih memilih SBN ya tadi ya untuk instrumennya ketimbang lembaga asing atau lembaga domestik dan seterusnya. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Pilihan yang diambil oleh pemerintah ini, Mas Rizal? Ya, saya kira dua-duanya sih punya konsekuensi ya. Jadi kalau Pak Purbaya katakanlah sekarang tidak mau ambil utang, ya dari sisi lain memang positifnya untuk menjaga kedaulatan kebijakan gini ya, agar tidak beresiko ya di APBN-nya gitu. Tapi harus diingat juga ya, dengan tidak mengambil utang ini bukan berarti kita baca APBN ini tanpa resiko ya, dan tantangan terbesarnya justru ada pada biaya pembiayaan domestik dan juga kepercayaan market. Nah, kalau kemudian lewat SBN, maka tadi kepercayaan market itulah yang harus dijaga. Karena kalau kita bicara mau masuk ke SBN, katakanlah eh, dengan menolak utang multilateral gitu ya, maka konsekuensinya adalah pembiayaan ditopang oleh pasar domestik ya. Tadi memang dengan penerbitan SBN, kemudian strategi liability manajemennya yang harus bagus gitu. Jadi kalau kemudian jika SBN-nya naik katakanlah ya yield-nya gitu, dan juga rupiahnya yang sekarang juga terus melemah, maka biaya pembiayaan ini juga akan jauh lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan pinjaman multilateral tadi gitu ya, yang biasanya biayanya tarifnya diberikan rendah. Ya, masing-masing memang punya konsekuensi, tetapi tentu konsekuensi reputasi dan syarat kebijakan menjadi satu catatan penting. Bagaimana konsekuensi dan juga eh, konsistensi ya antara kebijakan dan juga implementasi pengelolaan fiskalnya. Karena kalau kemudian kita menolak utang gitu ya